Oke, halo, ketemu lagi sama Koko Keuangan. Hari ini kita akan bahas tentang atur duit buat mahasiswa. Ayo mahasiswa kumpul semua ya. Oke, ini sudah aku coba kumpulkan. Ternyata keluhan dari mahasiswa itu kebanyakan ini kalau soal duit nih. Ada boros check out marketplace ya nih. Makan hedon, kuota boros, jalan-jalan, pemberian ortu kurang untuk beli baju dan lain-lain. Nah, sebetulnya mahasiswa karena kan masih sangat muda ya, rata-rata umur berapa sih? 17 sampai 22 kan kalau S1. Nah, mereka kebanyakan nggak mikir terlalu banyak tentang uang karena dikasih orang tua. Jadi santai, kurang tinggal minta lagi. Prinsipnya kan kebanyakan begitu walaupun nggak semua ya. Nah, ini ada tips untuk teman-teman yang mau lebih pandai mengelola keuangan supaya uang dari orang tua itu nggak cepat habis. Oke, tips yang pertama, coba kalian buat namanya laporan arus kas. Ini sederhana aja, cuma hitung pengeluaran tiap bulan, evaluasi. Nah, jadi pemasukannya kan dari orang tua ya, kalau yang dari orang tua, kalau dari yang kerja part-time ya tinggal ditambahkan aja dari kerja part-time. Misalnya dari orang tua dikasih misalnya 2 juta, terus kalian buat bayar kos, buat makan, buat ngeprint tugas, buat kuota, buat nongkrong, buat hiburan, di total rata-rata pengeluarannya itu lebih besar atau lebih kecil daripada pemasukan kalian. Nah, kalau mau tahu caranya gimana ya dihitung, dicatat dulu mulai dari sekarang dicatat sampai 2 3 bulan ke depan lalu akan tahu rata-ratanya pengeluarannya berapa. Jadi dengan kita mencatat kita akan tahu nih pemborosan kita ada di mana. Kalau nggak pernah dicatat ya nggak akan pernah tahu, tahunya mungkin habis-habis doang. Syukur-syukur kalau bisa langsung nabung di awal ya. Dulu saya zaman kuliah itu misalnya dapat uang 1 juta, langsung saya potong 500 ribu di awal, sisanya baru boleh dihabiskan untuk bayar kos dan lain-lain. Kalau nggak cukup ya kerja. Jadi tetap punya tabungan 500 ribu itu kalau saya dulu, teman-teman silahkan kalau mau praktekkan atau punya cara lain yang lebih keren, oke. Ya, tips kedua kita harus bisa bedakan antara wants dan needs ya, tahu ya antara keinginan dan kebutuhan. Ini simple tapi banyak sekali yang kesulitan. Jadi misalnya paling simpel makan, misalnya cuma makan nasi sama lauk pauk sederhana lah, 10 ribu, 15 ribu cukup kan sekali makan untuk mahasiswa. Tapi pengennya nongkrong sama teman-teman di kafe yang sekali makan itu bisa 40 50 ribu, belum sama minum, akhirnya habisnya 60 ribu, 100 ribu, padahal itu bisa untuk 3 hari makan misalnya. Ya jadi boleh sekali-kali jajan di luar, tapi harus bedakan mana yang dibutuhkan sebenarnya dan mana yang cuma keinginan. Kalau kita menuhin keinginan terus pasti nggak akan cukup uangnya. Apapun bidangnya, bahkan nggak cuma mahasiswa, semua orang begitu. Ya ini nggak cuma makanan ya, untuk bidang lain juga. Misalnya kalian tahu butuhnya itu tas, ya belilah tas yang wajar lah, yang kira-kira cukup baik untuk kalian pakai. Tapi kalau maunya yang branded yang harganya jutaan ya beda lagi. Tips berikutnya, yuk atur prioritas pengeluaran. Jadi kamu urutin deh dari seluruh pengeluaran yang tadi sudah kamu catat itu mana sih yang nggak bisa di skip, mana yang bisa dikurangin, mana yang bisa dihilangkan. Ya jadi misalnya pertama kebutuhan hidup kan wajib ya untuk kos ya, untuk makan. Nah kira-kira budgetnya segini nih. Lalu untuk tagihan wajib kayak kuota, ngeprint tugas, dianggarkan berapa. Untuk syukur-syukur kalau punya uang lebih bisa mulai nabung ke dana darurat atau investasi juga ada. Untuk sosial jalan-jalan sama teman-teman ada, untuk foya-foya ada. Nah jadi prioritasnya itu seperti ini teman-teman. Justru jangan dibalik, jangan di awal tuh foya-foya dulu uang habis minta orang tua. Nah itu pasti berantakan. Ya tapi urutkan dari yang paling penting dulu baru yang paling nggak penting itu terakhir. Ya ini tiap orang beda-beda ya, silahkan diurutkan sesuai masing-masing. Nah setelah tahu mana prioritasnya yuk bikin budgetingnya. Jadi misalnya kalian dapat 2 juta dari orang tua tiap bulan, urutin untuk kos sekian, untuk makan sekian, untuk ngeprint tugas sekian, untuk beli kuota sekian, aku mau invest aku mau ambil dana darurat sekian. Nah di budget masing-masing ya, silahkan diurutkan sesuai persentasenya masing-masing juga. Nah kalau kalian merasa misalnya ngekos, misalnya sekarang 1 juta ngekosnya udah 50% sendiri ya belum yang lain-lain. Ngerasa, "Oh aku bisa kok tidur di tempat yang lebih sederhana dari ini, jadi aku ambil yang 500 ribu aja ngekosnya." Oke, jadi masing-masing silahkan sesuaikan, mau lebih hemat supaya bisa nabung dana darurat, supaya bisa invest, silahkan, itu lebih baik. Ya, ini kalian bisa ambil uang, jadi dapat uang 2 juta, lalu dibagi masing-masing jadi berapa persen, atau langsung seperti yang aku lakukan dulu waktu kuliah, dipotong di awal, jadi sisanya tinggal di-budget, atau bahkan nggak di-budget pun bisa selama kitanya tertib, nggak boros dan nggak hedon gitu ya. Nah ini juga penting teman-teman, harus belajar cari duit, ayo buka mata dan terima kenyataan. Mahasiswa itu nggak cuma sekedar belajar tugasnya,
Tapi kalau mahasiswa bisa membiayai diri sendiri untuk kuliah, untuk hidup, itu jauh lebih hebat. Nanti kalian masuk dunia kerja akan jauh lebih siap. Ya belajar hal baru, apapun yang kalian kuasai, apapun yang kalian suka, apapun yang kalian pengen tahu. Jangan malu, jangan baperan. Kalau kita baperan pasti nggak akan pernah bisa lebih sukses dari sekarang. Yang penting mulai aja dulu, karena orang-orang hebat, orang-orang yang jualannya luar biasa banyak itu ya dari mulai jual satu barang. Nah kalau teman-teman bingung ya, mau usaha apa ya? Coba pikirkan 3 hal ini. Pertama bisa dari sisi pasar. Wah pasarnya butuh apa sih sekarang? Wah kita ahlinya apa sih? Wah kita sukanya apa sih? Nah silakan disatukan, ketemu satu titik, itulah yang kalian ambil. Contoh, sekarang butuhnya vitamin karena untuk menjaga kesehatan ya, pasarnya butuhnya vitamin. Apakah aku ahli dalam membuat vitamin misalnya? Oh tidak, aku tidak bisa buat vitamin, tapi aku bisa menjualkan lewat marketplace dan dijual kembali. Selama kalian mau ya silahkan suka, ambil peluang itu. Ya misalnya, oh aku ahlinya adalah menggambar, aku suka mendesain misalnya. Pasarnya ada nggak sih yang butuh desain? Oh ternyata ada dan aku suka juga kok. Ya udah jalan itu. Atau misalnya, oh aku sukanya mainan medsos nih, sukanya scrolling, komen-komen. Ternyata pasar membutuhkan loh admin seperti itu yang tugasnya untuk scrolling medsos, bikin konten mungkin dan komen-komen biar akunnya engagementnya mereka meningkat dan kita ahli, ya udah ambil di situ ya. Silakan dilihat mana yang kalian suka, mana yang kalian ahli dan mana yang pasar butuhkan. Yang paling penting adalah pasar butuhkan, karena kamu jagonya kayak apa kalau nggak ada yang mau beli juga percuma. Ya kamu misalnya jago bahasa Jepang, tapi kamu jualnya ke teman-temanmu yang bahasanya Jawa sehari-hari, ya nggak akan laku gitu. Tapi kalau pasarnya ada, kamu tahu, oh jualnya ke para pekerja kantoran yang pengen magang ke Jepang, nah itu masuk, oke. Lalu setting goals dan atur strategi untuk mencapai goals itu. Jadi teman-teman kalau tadi keuangannya sudah terbenahi, sudah tahu pengeluarannya berapa, pemasukannya berapa, bisa nabung nih. Ini harus bisa nabung dulu ya, kalau nggak bisa nabung nggak akan bisa nih. Jadi tentukan goals-nya bisa barang atau nominal. Lalu atur strateginya cara ngumpulin dananya gimana dan tingkatkan knowledge atau pengetahuan untuk menempatkan dananya di mana. Lakukan itu secara konsisten lalu kita achieve goal-nya. Nah ini contoh misalnya si Mbak Sis dia katakanlah mahasiswa semester 4 gitu ya. Dia sudah menghitung pengeluarannya, oh ternyata pengeluaran dia 2 juta, pemasukan dari orang tua 2 juta juga. Waduh ini nggak bisa nabung nih, berarti harus evaluasi, harus gimana. Oke sekarang aku tahu niche-nya, aku mau mengurangi uanku. Oke aku akan lebih hemat jadi pengeluarannya 1,5 juta aja. Aku urutin, oh makan, kos, kewajiban dan lain-lain. Bikin budgeting juga. Aku kepengen punya tabungan 10 juta. Tahun depan untuk modal usaha, aku pengen buka bisnis online misalnya untuk beli-beli barang, untuk beli-beli bahan gitu ya. Strateginya aku harus nabung 1 juta per bulan. Jadi udah ketahuan caranya begini. Oh supaya bisa 10 juta dalam 1 tahun aku nabung 1 juta per bulan. Aku tadi bisa berhemat sekian nih. Aku punya keahlian apa ya? Aku coba jual lah keahlianku untuk bisa dapat uang target 1 juta per bulan. Di luar dari yang dikasih orang tua. Nah itu tadi ya teman-teman. Jadi teman-teman ayo mulai bangkit nih. Teman-teman mahasiswa pelajari apa sih yang kamu suka, apa yang kamu bisa. Atur uang kamu jadi jangan karena dari orang tua jadi seenaknya sendiri. Ya karena mahasiswa zaman sekarang juga pasti hebat-hebat, jauh lebih jago daripada mahasiswa zaman dulu. Ya teman-teman harus buka mata bahwa setelah kalian lulus nanti kalian harus bekerja. Kerja cari uang pastinya kan akhirnya. Lalu akan menikah. Menikah butuh uang kan? Punya anak, berkeluarga, butuh uang juga. Nah jadi memang harus benar-benar diatur dari sekarang, direncanakan dari sekarang supaya keuangan kalian di masa mendatang itu jauh lebih baik karena kalian siap lebih dini. Oke mudah-mudahan konten ini bermanfaat ya. Kalau teman-teman merasa konten ini bermanfaat jangan lupa subscribe. Juga bisa kepoin Instagram Koko Keuangan, di follow juga ya. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.